nabrak itu dari awal udah salah mas. Mau seperti apapun kronologinya, bis kita posisi PO Haryanto tetap salah karena nabrak. Yang jadi masalah itu gue cuman menepis tuduhan. Soalnya kalau sampai ada kecelakaan, terus bis nggak bertanggung jawab, bis kabur, itu wah bisa cacat di mata kementerian mas kita mas. Di mata publik, di mata orang-orang perundangan, perizinan dan lain-lain, Kementerian Perhubungan, waduh. Perusahaan PO Haryanto bisa dicap sebagai perusahaan yang tidak punya kredibilitas, nggak punya integritas. Nama baik yang sudah dibentuk dan dijaga oleh Pak Haji dengan darah, keringat dan air mata selama puluhan tahun rusak. Makanya nggak ada sejarahnya perusahaan bis itu kalau habis kecelakaan kabur. Begitu gue dapat laporan pertama soal bis kabur, nggak ada tanggung jawab dari pengurus dan lain sebagainya, mas, gue itu darah gue ikut mendidih mas, ikut mendidih. Ini anak-anak pengurus gue gimana ini kerjaannya? Masa sampai ada laporan kayak gini, sampai viral berita mbaknya itu nggak ada tanggung jawab lah. Ternyata udah gue telepon, gue marahin mas. Itu maksudnya apaan? Bis mana yang kabur? Bis gede gitu kok kabur. Nah terus dia, mas demi Allah mas, kita itu udah ngurusin dari awal. Bis itu habis kecelakaan langsung berhenti di dalam depannya. Ini foto-fotonya dikirimin semua. Sampai habis itu orangnya masuk rumah sakit, kita kawal. Dia minta rumah sakit yang lebih mahal, pavilion mana itu namanya, Semarang itu, kita turutin, ikut pindah ke sono. Loh, berarti kan sudah ada bentuk tanggung jawab dari perusahaan, walaupun sifatnya hanya pembuka, baru pembuka, belum masuk ke arah substansi. Oh iya, gimana caranya nanti tercipta kesepakatan damai dari kedua belah pihak sampai dua-duanya itu. Ini kan proses negosiasi mas, orang kalau kecelakaan kan negosiasi sampai dua-duanya itu legowo, ya kan, pihak korbannya juga ikhlas. Terus dari pihak Pak Haji, dari pihak perusahaan juga nggak keberatan. Nah ini kan harus ada perdata jatuhnya kan. Harus ada tuntutan, oh ya lu minta berapa? Oh segini, oh maaf kayaknya kita dan kru kita berat, perusahaan hanya bantu segini. Itu kan proses negosiasi. Dan itu sudah tercipta, sudah terjadi. Walaupun belum ketemu titik selesai gitu maksudnya. Ya jadi ya Mbok ya tolong jangan dibilang bisnya kabur, bisnya nggak kabur. Dan perusahaan jangan dibilang nggak punya tanggung jawab atau nggak punya etikat baik. Kalau perusahaan nggak punya etikat baik, lu nggak tiduran di rumah sakit, mungkin tidurmu di bangku terminal, tuh ya kan? Begitu mas. Preman bagaimana uang awal? Nah iya, masa gue dibilang pengurus bis preman semua, mas. Tampang lucu kayak gue gini dibilang preman mas. Ya serem juga mas. Iya, gue lo kayak boneka teddy bear dibilang preman mas. Cewek kalau ngeliat gue aja gemes mas. Semenjak CCTV viral, akun korban jadi privat semua. Lah, apaan tuh? Mungkin emang badannya gede namanya. Lah iya. Ya kalau masalah badan gue gede kan cetakan dari lahir mas. Kalau kulit gue hitam wajar mas. Gue umur 19 tahun udah kejemur di Pulau Gadung dari pagi sampai sore. Wajar, jangan dibilang preman juga, enggak. Saya lucu. Gemoy banget, iya. Akun korban, nah iya, berarti kan emang urusannya belum selesai mas. Kenapa harus diviralin di TikTok seolah-olah perusahaan ini kabur, nggak tanggung jawab? Itu loh yang pengen kita jawab itu benernya. PO Haryanto nggak kabur. Bahkan driver aja tadi BAP laporan polisinya gue baca sendiri dengan mata kepala gue mas Eko, siapa tadi namanya. Berarti kan udah ada kepengurusan dari pihak kepolisian, udah ada pengurusan dari pihak perusahaan, udah ada mediasi antara korban. Berarti kan sudah tercipta semua. Yang belum itu tinggal proses penyelesaiannya. Jadi kan sabar mas, butuh proses. Kan ini negara hukum mas, bukan negara antah berantah. Lagian lu ya, mobil lu dipakai orang buat nge-grab misal, tiba-tiba temen lu nabrak tukang bakso, terus lu dimintain ganti rugi tukang bakso 10 juta gitu misalnya. Emang lu bakal langsung ngeluarin gitu aja mas? Kan ya enggak kan, ada prosesnya dulu kan pasti. Itu loh logikanya tuh begitu, logisnya. Ngeluarin bunga nih, bunga apaan? Iya, jangan bilang kagak lari. Gue cuma jawab itu doang. Gue nggak bahas soal bener salah. Salah mah udah pasti PO Haryanto yang salah. Orang nabrak kok.
Mau seperti apapun alasannya, kronologinya, yang namanya nabrak dari belakang mas, itu salah, mutlak salah. Lu kagak bisa debat masalah itu. P.O. Haryanto salah, entah krunya ngantuk, lalai atau gimana, itu salah. Dan nggak ada yang membahas soal salah dan benar, karena kita salah. Gue tadi bikin video jadi rame tuh, viral sampai dilihat Pak Haji juga. Gue cuman pengen klarifikasi bahwasanya bapak itu perusahaannya nggak kabur mas, nggak ada sejarah. Gue jadi pengen nangis lu mas, soalnya 20 tahun lu ngebentuk nama P.O. Haryanto itu, dan itu nggak cuma pakai keringat mas, pakai darah, pakai air mata. Nggak ada sejarahnya Pak Haji kok anak-anaknya dididik lu kalau ada kecelakaan kabur ya, nggak ada sejarahnya begitu. Pak Haji pasti nyuruh mereka buat tanggung jawab mas. Orang mereka masuk penjara aja diurusin sama Pak Haji kok. Tanya tuh sama Andi, 4 tahun dia masuk penjara, diurusin nggak keluarga sama Pak Haji? Diurusin mas. Pak Haji nggak pernah nggak sayang sama karyawannya, nggak pernah Pak Haji itu nggak tanggung jawab sama apapun yang terjadi sama karyawannya. Begitu juga korban-korbannya, nggak ada. Lu bikin gua melo aja, kampret emang kalian, berbah kalian semua. Bisa-bisanya bilang perusahaan kabur, nggak ada pengurusan, kan kesannya kayak jahat banget orang tua gue. Mas Rian, Dad, sehat? Kali mas. Kapan bayarannya? Lah orang kalau misalnya proses negosiasi wajar dong mas, butuh proses. Mobil lu dibawa temen lu nge-grab, tiba-tiba nabrak Ferrari, lu dimintain 1 miliar misal, lu bakal langsung ngeluarin duit mas? Kan lu yang minjemin mobil lu. Lu tuh Pak Haji lu mas, nabrak kecelakaan habis 600 juta yang di Malang, masih inget gak lu? Dibayar mas sama Pak Haji. Cuman kalian itu ikutin prosedur yang ada, birokrasi ada, biarkan birokrasi itu berjalan. Tugas kalian sabar. Oh Jastro, makasih banyak Job. Aduh Sastro, lu tuh begitulah deh. Jangan bahas yang aneh-aneh lagi. Doain aja Pak Haji sehat selalu, yang sabar. Mudah-mudahan Pak Haji diberikan kesabaran ngadepin masalah-masalah kayak begini. Pengurusnya sampai gue maki-maki lu mas tadi pagi. Asli, gue begitu baca postingan itu ngomong bisa kabur. Sus itu lu mau makan, tanyain, lu didamprat gak sama Mas Rian? Gue maki-maki mas. Nggak taunya kagak kabur mas. Orangnya besok-besok, demi Allah mas. Begitu abis nabrak itu kita langsung ada di depan dia, berhenti. Cuman emang nggak bisa ngerem, jadi bisa ngegelinding seberhentinya, dan itu pun jaraknya nggak jauh, paling 100 meter lah kurang lebih. Tapi kan kalian udah gue tunjukin tuh, itu bisnya di belakangnya. Berarti kan nggak kabur. Orang bisnya aja keluar dari tol diderek mas. Bis itu nggak bisa jalan mas, keluar dari tol diderek, dan dereknya di depan hidung dia gitu. Jadi nggak kabur. Tak tahu bos, maklum mas, aja ini maunya habis tabrak langsung ganti. Lah, lo enak aja. Emang ada urusannya? Nggak ada urusannya. Bos, Jastro emang the best lah. Lu gua